golput itu adalah hak ya. Apa namanya, hak untuk memilih itu hak. Kos politik Oke. ini harus dibedakan. Yang jelas dikatakan money politik itu adalah transaksional. Halo Tribuners, kita jumpa lagi di edisi bincangtribunlombok.com ini Kamis 23 Februari 2023. Berbicara tentang pemilu, ini kita akan melaksanakan pemilu setahun lagi atau sekitar 365 hari. Dan untuk membicarakan itu hadir bersama kita narasumber Ketua KPU Kota Mataram. Hadir di sini bersama kami M. Husni Abidin. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ketua gimana? Alhamdulillah sehat nih. Gimana kesibukan KPU menjelang setahun pemilu ini Pak Ketua? Ini sedang pada tahapan inti dan krusial saat ini ya, sedang berlangsung. Jadi kesibukan penyelenggara di semua baik KPU Bawaslu itu sedang padat-padatnya untuk kita laksanakan tahapan pertama. Tahapan yang urgent itu adalah untuk pencalonan. Yang kedua adalah untuk pemilihnya. Karena unsur pemilu itu ada 3 poin. Pertama adalah penyelenggara, pemilih, dan peserta. Nah, tiga-tiganya sedang jalan saat ini. Artinya tahapan yang 3 poin ini sedang berjalan dan akan nanti selesai di tahun ini untuk seluruh proses-proses yang urgent. Karena tahun ini adalah tahapan penyelenggaraan yang sangat penting dan sangat krusial. Berarti tiga-tiganya akan selesai dalam tahun ini Pak Ketua? Seluruhnya akan selesai nanti di tahun ini. Untuk persiapannya tinggal kita menghitung, tunggu waktu pencoblosan saja atau pungut hitung kalau istilahnya kita, tunggu surahnya nanti di tahun 2024 bulan Februari. Kalau boleh dijabarkan Pak Ketua, ketiganya ini prosesnya bagaimana, mulai dari pencalonan kemudian pemilihan tadi ya? Iya, saat ini kita sedang memastikan seluruh pemilih kita ini terdaftar. Saat ini sedang melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang berbasis DP4, daftar pemilih potensial pemilu dan pemilihan. Itu yang kita sedang lakukan pencocokan dan penelitian. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa seluruh dokumen, seluruh berkas pemilih atau alamat pemilih dan syarat pemilih itu sudah terkoreksi atau terdaftar, atau kita pastikan mereka betul menjadi pemilih atau tidak itu di saat ini. Nah, itu akan berlangsung nanti sampai dengan tanggal 14 Maret 2023. Oke, apa kendala yang ditemukan ketika pemutakhiran data pemilih ini? Apakah ada orang yang meninggal terus ditemukan masih menjadi calon Kalau pemilih? itu sudah pasti ada. Artinya bahwa DP4 ini berbasis EKTP. Jadi Kementerian Dalam Negeri di Dukcapil itu sudah mengirim DP4. Nah, itu berbasis ke pendudukan. Nah, itu yang kita pastikan apakah pemilih kita khusus misalnya kalau di Kota Mataram itu dia masih hidup atau sudah meninggal. Itu juga sudah pasti ditemukan di lapangan. Nah, bagi yang sudah meninggal dunia pada saat coklit hari ini, itu sudah bisa dipastikan untuk nanti menjadi DPS dan DPT itu akan terkoreksi. Berarti sudah tidak terdaftar? Ya pastinya kita harus pastikan itu. Jangan sampai ada orang yang hidup menjadi meninggal menjadi hidup. Nah, itu kebalikannya. Jadi itu yang kita harus pastikan untuk di klinis saat ini, dan kita pastikan seluruh pasukan atau pantalih kita yang sedang turun melakukan coklit hari ini sampai dengan 14 Maret nanti itu memastikan posisi-posisi pemilih, termasuk pemilih-pemilih yang akan ber-17 tahun di tanggal 14 Februari 2024. Pemilih pemula? Itu pemilih pemula. Nah, makanya kita hitung jika ada kelahiran atau pemilih kita yang berkelahiran 2007 per tanggal 14 Februari tahun 2023, maka secara otomatis dia menjadi pemilih nantinya di tanggal 14 Februari 2024. Berarti itu termasuk yang dicocokkan untuk menjadi calon pemilih? Ya, kita masukkan dalam pemilih pemula. Nah, jika belum ada di dalam DP4, dan kalau sudah masuk dalam DP4 itu kita harus pastikan juga bahwa mereka walaupun hari ini belum berKTP, karena kan 17 tahun itu baru berKTP-nya, tetapi kita hitung dari saat ini, artinya 14 Februari kemarin 2023 yang lalu, itu harus dipastikan dia sudah kelahiran tahun 2007 di situ.
baru kita bisa hitung menjadi 14 Februari 2024. Maka dia genap menjadi 17 tahun pada saat pungut hitung atau pencoblosan di tanggal 14 Februari. Bagi yang kelahiran 15 Februari 2007 itu belum bisa masuk atau dimasukkan menjadi daftar pemilih pemula. Nah, itu yang kita harus pastikan jika belum masuk dalam DP4 saat ini. Menyinggung dengan pemilih pemula, Pak Ketua, kan ada sebagian juga remaja yang mengikuti politik, ada juga sebagian besar juga yang tidak begitu peduli lah dengan politik. Apa kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk menjadi pemilih yang pemula yang bijak gitu, Pak Ketua? Pemilih pemula ini kan Mbak sebenarnya momen hari ini itu adalah momen informasi. Betul. Jadi seluruh masyarakat kita yang apalagi pemula yang ber-17 tahun ini sedang suka-sukanya informasi. Mereka gatal dengan informasi, mereka haus tentang informasi. Nah, itu kita masih berpositif bahwa mereka akan ikut serta dalam mensukseskan pemilu. Jadi kita tidak abaikan keinginan mereka untuk tahu saat ini. Apalagi dengan media yang tersedia saat ini itu sudah sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat dan karakter kita pada saat ini, dan itu yang membuat optimistis kita bahwa yang 17 atau kaum milenial saat ini itu untuk berpartisipasi di dalam pemilu 2024 itu tinggi. Oke. Apa ada strategi dari KPU sendiri untuk mengarahkan pemilu pemula kita di Kota Mataram khususnya? Ya, pemilih pemula ini kita nanti akan tetap lakukan sosialisasi berbasis apa yang mereka butuhkan. Seperti apa, Pak? Jika mereka butuhkan medsos, maka kami tampilkan di medsos. Jika mereka membutuhkan tatap muka, kami sediakan tatap muka. Kalau mereka butuhkan apa yang mereka menjadi segmen mereka yang menarik bagi mereka, kita akan fasilitasi. Nah, itu yang harus kita lakukan, itu tidak bertahap, artinya sampai kepada pencoblosan. Nah, gitu kita lakukan sosialisasi itu. Jadi termasuk nanti tahun ini juga kita rencanakan ada kirap. Kirap itu kan kita rencanakan dari RI, dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke, melewati NTB juga. Itu juga media sosialisasi, dan pastinya kita undang seluruh komponen masyarakat kita, baik itu pemuda, masyarakat dan sebagainya, itu untuk kita sama-sama menyuarakan. Memang hari ini belum terlalu masif terkait dengan siar pemilu ini, tetapi orang masyarakat kita tahu tentang akan pemilu 2024, saya pikir dan saya yakini itu sudah tahu. Tinggal sekarang bagaimana kita akan mensosialisasikan tahapan lanjutan, karena proses pencalonan ini sedang berlangsung. Mereka hanya baru tahu tentang partai politik yang akan tarung, belum tahu siapa orang yang akan bertarung karena pencalonannya belum. Dan sekarang ini yang sedang berlangsung proses pencalonan itu adalah itu ada DPD. DPD ini panjang dan nanti akan ditetapkan seluruhnya pencalonan DPD, DPRD provinsi kabupaten kota, DPR RI dan presiden itu nanti di tanggal 25 November tahun 2023. Masih panjang. Masih panjang untuk diketahui siapa yang akan bertarung personalnya. Nah, gitu. Oke, berarti hanya baru partainya saja, ya, belum orang-orangnya yang belum ada di dalam partai itu. Ya, itu makanya partai politik saja yang sudah. Jadi partai politik hari ini sudah bisa mensosialisasikan tentang partainya, belum bisa mensosialisasikan tentang siapa calonnya, karena mereka belum mendaftar. Dan sekarang DPD ini masih pada tahapan status bakal calon. Mereka sekarang sedang memenuhi syarat untuk mendaftar. Syarat mendaftar itu dukungan pemilih, dukungan minimum yang tersedia yaitu 2.000 syarat minimum yang tersedia di masing-masing provinsi kita di NTB, untuk di NTB. Nah, itu yang sedang saat ini kita melakukan verifikasi faktual tahap pertama, dan akan berakhir nanti hari Minggu tanggal 26 Februari. Oke, Pak Ketua, balik lagi ke kirap tadi. Apa sebenarnya Pak yang urgensi dari sosialisasi yang ingin disampaikan KPU sehingga mengelilingi Indonesia? Jadi KPU RI telah mencanangkan launching pertanggal 14 1 tahun menjelang 1 tahun menuju pemilu, itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa peserta pemilu ini. Nah, yang namanya peserta pemilu adalah partai politik. Nah, partai politik inilah bendera 18 partai politik. Ini yang dikirapkan sampai nanti berakhir di Jakarta di bulan Juli.
Nah, nanti akan dan ini sedang berjalan, saat ini sedang di NTT. Nah, nanti di bulan Maret itu sudah nyampe di kita di NTB, bergulir sampai ke Jakarta nanti di akhir bulan Juli. Okay. Kalau bicara parpol Pak Ketua, Ya. menurut Pak Ketua parpol yang berpotensi paling banyak menduduki kursi-kursi legislatif mungkin Pak Ketua? Saya pikir seluruh partai politik, 18 partai politik ini Berpotensi. semua berpotensi dan semua punya peluang untuk menduduki kursi. Jadi tergantung mereka sekarang, karena saat ini begini, untuk partai politik saat ini sedang menggodok dan sedang menyeleksi bacaleknya, bakal calon legislatifnya. Betul. Dan mudah-mudahan seleksi internal partai politik, 18 partai politik inilah yang akan menentukan partai politik itu akan menduduki kursi atau bagaimana saat ini yang ditentukan seleksinya. Karena perlu diketahui bahwa masyarakat kita ini bukan hanya partainya yang dilihat, tetapi orangnya. Nah, jadi kalau partai politik salah menaruh orang yang akan bertarung caleg, itu berpotensi juga dan berpengaruh juga akan pendapatan suara. Karena yang direbut partai politik ini suara. Nah, itu yang ya kita sangat harapkan, mudah-mudahan seleksi ini baik. Seleksi di internal partai politik ini dilakukan dengan baik dan berkualitas pastinya. Dan itu sebenarnya butuh juga ruang-ruang publik untuk menilai itu sebenarnya. Ya, tapi itu adalah hak internal masing-masing partai politik. Silakan saja menentukan siapa saja orangnya yang akan dicalekkan, dan nanti pada tanggal 23 April 2023 kami sudah mulai membuka pendaftaran bacalek. Nah, sehingga nanti seluruh berkas caleg-caleg ini, kalau di Kota Mataram itu maksimal 40 bakal caleg di Kota Mataram, itu maksimal, bisa saja kurang daripada itu karena kursi kita di Kota Mataram itu 40. Jadi itu yang akan diserahkan oleh partai politik ke KPU di bulan April. Berarti menurut Pak Ketua semua partai politik itu berpotensi untuk, apakah ada kemungkinan akan ada satu partai politik atau beberapa partai politik yang dari awal sudah memenuhi syarat dari pandangan Pak Ketua sendiri? Ya, jadi tidak bisa kita saat ini mengatakan bahwa partai politik A, B, C, D, E kuat. Seluruhnya kuat. Nah, karena seluruhnya kuat, tergantung sekarang siapa yang akan dihadirkan untuk menguatkan institusi partai politiknya. Itu butuh manajemen partai politik dan kaderisasi partai politik yang bagus. Saya pikir kalau sudah bagus itu prosesnya, insya Allah partainya akan terdampak dengan sendirinya terkait dengan perolehan suara, dan itu nanti yang akan menentukan. Kami belum bisa beranalisis karena belum menampilkan siapa petarungnya. Dan kita masih menunggu nanti di April siapa yang akan disodorkan untuk akan bertarung mendulang suara untuk partainya, dan itu ya yang akan paling tidak mempengaruhi signifikan partai politik ini memperoleh suara seperti apa. Kalau begitu Pak Ketua, pemilu kita di Kota Mataram akan dibawa seperti apa? Pemilu kita ini ya pastinya akan berdampak kepada bagaimana menentukan pemimpin ya. Kalau pemimpin yang diprosesi oleh partai politik atau yang saat ini sedang berlangsung itu baik, maka pastinya kebijakan itu akan berdampak. Karena yang akan menentukan kebijakan mereka ini. Jadi presiden, DPR, DPD, mereka inilah yang akan menentukan kebijakan untuk masyarakat. Kalau baik yang akan dihadirkan dan itu yang jadi, maka pasti kebijakan yang itu akan berdampak kepada kemaslahatan masyarakat. Dan seluruh upaya-upaya itu seluruhnya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Dan itu yang kita tunggu, dan kita sangat berharap siapapun yang dihadirkan itu pastinya seluruhnya berpikir tentang kesejahteraan masyarakat. Lanjut Pak Ketua, terkait dengan kerawanan pemilu. Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, apa yang paling diantisipasi dari KPU, kemudian mungkin cara pertama kita harus menghilangkan image terkait dengan hasil pemilu yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh yang pemilu-pemilu sebelumnya.
Dengan sistem yang berbasis yang dilakukan oleh KPU saat ini itu meminimalisir itu, meminimalisir image yang terus terbangun dari rusaknya hasil sampai kepada penetapan. Oleh karena itu KPU RI sudah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan seluruhnya berbasis sistem, yaitu sistem yang berbasis Sirekap namanya. Jadi sistem rekapitulasi, dan itu akan nanti seluruh hasil dari TPS itu sudah terconnecting dengan sistem. Nah, selama ini yang terjadi, kalau sebelum kita masuk dalam sistem, potensi-potensi kerawanan terkait dengan hasil pemilihan dan itu di saat TPS menuju ke rekapitulasi berjenjang di atasnya. Nah, kalau sesuai dengan amanat undang-undang, maka seluruh rekap di tingkat kelurahan atau desa itu sudah dihapus untuk mengurangi, pertama untuk meminimalisir potensi-potensi kerawanan untuk kecurangan itu. Nah, saat ini sedang langsung menuju ke TPS, menuju ke kecamatan menuju ke KPU kabupaten kota. Nah, itu sudah dipotong masa tahapan yang di kelurahan desa itu. Untuk apa? Untuk mengurangi. Langkah selanjutnya untuk meminimalisir kecurangan itu adalah dengan berbasis Sirekap, sistem sistem yang sudah dibuat oleh KPU RI. Itu langkah kedua untuk melakukan pengawalan, penjagaan dan mengurangi atau meminimalisir tingkat kecurangan atau berbedanya hasil dari TPS menuju penetapan. Itu yang dilakukan KPU. Langkah-langkah itu mudah-mudahan bisa efektif, tetapi untuk kita saat ini kita melakukan usaha untuk meminimalisir. Untuk memastikan seluruhnya 100%, itu nanti yang kondisilah yang akan menjawab. Pastinya bahwa tugas kami adalah untuk meminimalisir potensi-potensi itu. Potensi-potensi kecurangan itu seluruhnya pasti ada bolongnya. Tidak ada yang sempurna dalam setiap penyelenggaraan, pasti ada bolongnya. Tetapi kita upayakan bolongnya itu jangan terlalu lebar. Makanya tugas kita adalah untuk memastikan dan meminimalisir seluruh potensi-potensi kecurangan hasil pemilu, dan kita harus hadirkan hasil pemilu yang berkualitas. Potensi kecurangan hanya di hasil pemilu atau ada lagi? Nah, itu sudah pada tahapan hasil ya, sudah pada tahapan hasil. Tahapan yang sebelum hasil itu juga proses, termasuk tadi yang saya bilang tadi itu, jangan sampai nanti seluruh bacalon-bacalon atau bacalek-bacalek ini juga melakukan upaya-upaya atau proses-proses yang tidak semestinya. Artinya bahwa disitulah juga sumber kecurangan. Jangan sampai ada, ya kalau kita dalam istilah yang umum itu money politik misalnya, itu sudah menyalahi proses sudah itu. Terus kampanye di luar jadwal misalnya, itu juga proses. Saya dan kita semua harus tetap menghimbau bahwa kejujuran dalam proses itu sangat penting kalau mau hasilnya bagus. Kalau dari proses tidak jujur, insya Allah hasilnya juga pasti berkurang, pasti tidak terlalu berkualitas. Oleh karena itu siapapun yang ingin tarung, baik partai politik peserta pemilu maupun bacalon yang seorangan yaitu DPD misalnya dan Pilpres, itu seluruhnya kita harus berupaya maksimal untuk melakukan proses dengan jujur. Tentu regulasi sudah diberikan, ada batasan-batasan dan ada yang boleh, ada yang tidak boleh, dan ada juga yang di luar daripada regulasi yang mereka juga berinteraksi kepada pemilih kita atau masyarakat kita, itu juga harus dilakukan dengan baik, dengan sopan, dengan beretika, bermartabat dan jujur. Karena kita ingin bahwa pemilu ini dilaksanakan dengan sama-sama kita berkomitmen kejujuran. Parpol kita di Kota Mataram mengikuti semua sesuai standar pencalonan atau ada yang menyimpang sesuai yang Pak Kota bilang? Kalau proses pencalonan secara administratif dan regulasi pastinya mereka lakukan. Karena kalau tidak maka bacalonnya atau prosesnya kami akan hentikan jika tidak sesuai dengan regulasi ya. Tetapi di luar daripada itu, proses pencalonan ini juga harus dihadirkan dan pelibatan masyarakat juga harus aktif sebenarnya. Mudah-mudahan saja partai politik ini membuka ruang itu. Walaupun haknya partai politik itu meseleksi siapapun yang mereka mau taruh di petarung di pemilu kita, itu haknya partai politik.
Nah, tetapi kita sangat berharap jika mau bagus hasilnya, maka bukalah ruang koreksi, ruang masukan informasi. Siapa tahu ada bacalek yang ingin ditaruh di pencalonan oleh partai politik itu berresistensi kepada masyarakatnya. Nah, itu juga harus dibuka ruang komunikasi itu kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga ikut terlibat gitu. Dan itu menjadi referensi penting bagi partai politik dalam menentukan bakal calon legislatifnya untuk ditarung di 2024. Bakal calon yang seperti apa yang menjadi kebutuhan kita di Kota Mataram menurut Pak Ketua sendiri sebagai Ketua Ya, KPU? pastinya bahwa mereka memiliki karakter kota dan ibu kota. Karakter kota dan ibu kota gimana? Kota dan ibu kota kalau bicara Mataram loh ini ya. Iya, Kalau bicara Mataram, karakter kota dan ibu kota ini berbeda dengan karakter kabupaten yang lain. Nah, kalau mau dicalonkan di kota dan mereka harus memiliki karakter kota dan ibu kota. Kalau mereka sudah memiliki karakter itu, maka pastinya segala upaya kebijakan ketika sudah jadi, maka dia berorientasi bagaimana memaksimalkan pembangunan di Kota Mataram ini berbasis kota ibu kota. Karena masyarakatnya kota dan berada di ibu kota provinsi. Dan Kota Mataram harus menjadi tolak ukur seluruh kabupaten kota karena disinilah ibu kotanya provinsi. Gitu. Berarti harus memahami kota tentunya. Pastinya itu baru karakter. Memahami karakteristik masyarakat Kota Mataram itu seperti apa, ibu kota provinsi itu seperti apa, itu pertama. Karena kalau sudah memahami itu, maka dia memiliki upaya untuk kebijakan mensejahterakan masyarakat itu juga akan connecting. Karena berbicara tentang kebijakan kesejahteraan, pendekatannya tergantung karakteristik wilayah. Dan itu tidak sama cara mendekatinya gitu. Terkait dengan golput, Pak Ketua, kita berbicara golput gimana? Apakah boleh golput? Kalau golput itu adalah hak ya. Hak untuk memilih itu hak. Betul. Memilih itu hak. Jadi karena haknya, maka kita terus mengedukasi masyarakat untuk jangan tidak menggunakan hak, ya, tidak menggunakan hak. Karena kalau kita tidak menggunakan hak, yang rugi itu adalah siapa? Kita semua. Termasuk pemilihnya, dia tidak bisa menentukan pemimpinnya, itu hilang hak namanya. Dan kita pun juga berharap seluruhnya jangan sampai berpikir ada golput. Golput ini sebenarnya pada prinsipnya hampir persentasenya minim yang dipengaruhi golput ini, yang dipengaruhi atas pikiran anti terkait dengan proses pemilu, sangat minim sekali. Yang lebih dominan adalah golput ini atau ketidakhadiran dalam TPS di saat pemilu, di saat pencoblosan, itu faktor faktor kondisi pada saat itu. Itu yang lebih dominan kalau menurut saya. Jadi tidak terlalu banyak dominasi masyarakat kita yang tidak hadir di TPS itu hanya gara-gara dia anti terkait dengan pemilu. Sangat minim, walaupun ada. Lebih didominasi kepada tataran kondisi saat itu. Maksud saya kondisi saat itu bisa saja dia sakit, bisa saja dia berada dalam kerjaan yang lain, atau berada dalam kondisi yang berbeda yang membuat dia tidak bisa hadir di TPS. Itu yang lebih dominan kalau saya melihat ketidakhadiran itu yang dibahasakan kalau saat ini golput. Nah, golput itu kan sebenarnya ketidakhadiran. Berarti itu golput itu bukan masalah yang urgent di Kota Mataram berarti ya? Sebenarnya itu termasuk bagian daripada urgent ya, karena kehadiran itu akan berdampak kepada partisipasi. Partisipasi pemilih itu yang harus kita mengupayakan memaksimalkan untuk tinggi. Tapi untuk mencapai 100% itu tidak mungkin. Ya paling tidak kita di angka 90% ke atas untuk partisipasi. Karena kalau dia di bawah 70% kehadiran itu sebenarnya golputnya tinggi. Golputnya yang dikatakan golput ini ya. Tetapi kalau pemilu berkaca dari 2019 kita 82%. Itu saya pikir sudah lumayan ya. Untuk mencapai 100 tidak mungkin. Pasti ada yang berhalangan. Pasti ada yang dalam kondisi kurang sehat sehingga dia tidak datang, atau dia merasa bagaimana, itu juga menjadi
faktor-faktor pengaruh terkait dengan yang dikatakan golput tadi itu. Tetapi untuk yang abai atau acuh tak acuh terkait dengan proses pemilu, beda dengan pilkada ya. Pemilu itu saya pikir minim, tidak terlalu besar masyarakat kita yang acuh tak acuh terkait pemilu itu. Berapa total data pemilih kita berdasarkan Kita data KPU? sekarang DP4 kita berada di angka 317.000 sekian. 300. Jadi di angka 317.000 itu ada kenaikan dari angka DPT 2019 yaitu di angka 302.174. Jadi ada sekitar 15.000 penambahan dari angka DPT kita di 2019 menuju 2024. Nah, ini yang sedang saat ini kita lakukan pencocokan dan penelitian yang 317.000 di Kota Mataram itu. Itu angka pemilih kita bisa bertambah, bisa berkurang. Dari angka itu nanti pasca kita melakukan coklit. Nah, setelah coklit ini kan ada tahapan selanjutnya yaitu pengumuman terkait dengan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara itu harus juga masyarakat itu koreksi jika belum atau merasa belum masuk dalam daftar pemilih itu dalam DPS sebelum nanti kami akan menetapkan daftar pemilih tetap. Nah, daftar pemilih tetap inilah yang menjadi acuan seluruh proses di pungut hitung itu termasuk dengan logistiknya segala macamnya, itulah yang akan menjadi dasar dari DPT. Nah, nanti kita akan umumkan DPS dulu baru DPT. Nah, gitu. Terkait dengan pemilu itu Pak Ketua tidak terlepas dengan money politik. Itu mungkin sudah ada kasus dari sekarang yang KPU temukan, kemudian nanti bagaimana menjelang itu gimana Pak Ketua? Saya harus batasi kewenangan karena yang akan mengawasi money politik itu adalah Bawaslu. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan money politik itu jangan seluruhnya didefinisikan menjadi money politik. Karena di samping itu ada kos politik. Kos politik ini harus dibedakan. Yang jelas dikatakan money politik itu adalah transaksional. Transaksional. Saya berikan Anda 1.000 dengan apa? Untuk memilih saya. Itu namanya transaksional. Itulah yang definisi money politik. Bukan seluruh pemberian dikatakan money politik. Ya, walaupun sama-sama uang atau sama-sama barang, tetapi ada sesuatu yang harus ada kategori yang menjadi aturan mana yang dikategorikan money politik, mana yang kos politik, dan regulasinya sudah ada. Kalau gitu apa batasannya itu bisa disebut money politik dan enggak? Tergantung akad. Kalau bahasa kita itu akad atau penyampai atau bahasa seperti saya bilang tadi itu, saya kasih Anda 1.000 untuk milih saya, itu money politik, itu clear itu. Itu adalah bahasa akad dengan kata 1.000, kata 1.000 gitu. Tapi meskipun parpol memberikan sejumlah uang kepada masyarakat, gimana Pak Ketua? Itu meskipun akadnya secara tidak langsung saya memberikan kalian uang kemudian pilih saya, kan tidak. Kan kalau money politik itu banyak macam cara, macam-macam teknisnya. Bisa langsung mengatakan saya berikan Anda 1.000 untuk memilih saya, itu langsung. Bisa saja dengan amplop ada isinya, bunyinya adalah pilih saya. Nah, gitu. Itu berbagai macam cara. Berarti kalau tidak ada itu bukan money politik, bukan termasuk money politik. Tergantung hajatannya apa. Nah, gitu. Jadi tapi kalau parpol yang memberikan? Bukan soal pemberinya siapa ini kan sebenarnya. Makanya saya harus bedakan money politik dengan kos politik. Kalau kos politik sekarang misalnya ada caleg-caleg yang ingin bertarung di 2024 dengan mengumpulkan seluruh timnya untuk lakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan uang transport kepada mereka untuk jalan itu namanya kos politik. Itu namanya kos politik, biaya politik, dan itu mau tidak mau harus dikeluarkan karena itu adalah kos. Karena mereka tidak akan bisa jalan misalnya untuk mensosialisasikan calonnya ketika dia tidak ada untuk jalannya. Kan misalnya seperti itu namanya biaya-biaya politik. Biaya-biaya politik ini saya pikir itu yang kategori kos politik dan itu dominasinya cukup besar juga, kos itu. Nah, bagi masyarakat kita itu kita sangat himbau jangan ada transaksional. Karena itulah yang masuk dalam kategori money politik. Transaksional money politik itu kan ada dua pihak, si pemberi dan penerima, kan gitu. Itu money politik karena pemberi itu juga bertransaksional, masyarakat juga bertransaksional yang penerima. Nah, itu yang memang kita harus upayakan janganlah melakukan itu. Kalau gitu dari KPU sendiri ada strategi khusus untuk
membuat pemilihan umum di Kota Mataram ini menjadi aman, tentram, kemudian tidak ada money politik, kemudian tidak ada kerawanan kecurangan dan sebagainya, Pak? Ya, KPU hanya bisa melakukan koordinasi komunikasi intent terkait seluruh stakeholder pemilu. Stakeholder pemilu ini seluruhnya kita masyarakat, termasuk media, termasuk tokoh masyarakat, termasuk keagamaan. Seluruhnya menjadi stakeholder dan itu menjadi media penting bagi kita untuk mensiarkan proses pemilu ini dengan baik dan berkualitas. Dari sisi keamanan sudah ada pihak kepolisian dan TNI, dan itu tetap kita lakukan koordinasi komunikasi untuk kita sama-sama menyongsong pemilu 2024 yang aman, tertib dan berkualitas. Oke. Pandangan Pak Ketua sendiri terhadap pemilu 2024? Kalau soal pandangan banyak, artinya pandangan tentang apa dulu. Nah, jadi kalau pandangan tentang suksesnya, insya Allah mudah-mudahan kalau saya analisis, kita sedang menunggu siapa petarung ini sebenarnya. Kalau sudah petarungnya ada, ini kan baru ada partai politiknya doang. Ini. Nah, kalau sudah muncul petarungnya, termasuk Pilpres, itulah yang akan mempengaruhi sangat besar terkait dengan partisipasi, kualitas, keamanan, seluruhnya akan berdampak di situ. Hari ini belum bisa kita lihat karena masih pada posisi partai politik saja yang sudah ditetapkan. Kita tunggu siapa calon presiden dan wapresnya, kita tunggu siapa calon legislatifnya, dan kita tunggu siapa calon DPD-nya. Baru kita bisa melihat apakah pemilu 2024 ini akan berjalan seperti apa dan seperti apa jadinya. Itu juga sangat dipengaruhi dengan kontestasi. Nah, tapi kami kalau penyelenggara ini tetap berupaya dan tetap meyakinkan diri bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilu sampai kepada pencoblosan dan pungut hitung itu nanti dan rekapitulasi hasil itu berjalan dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dan pastinya hasil yang kita wujudkan di rekapitulasi itu adalah hasil yang berkualitas pastinya. Terakhir Pak Ketua, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, terus khususnya Kota Mataram sebagai calon pemilih nanti? Ya, baik. Untuk saat ini masyarakat kita, mohon kepada masyarakat kita agar menerima pantarlih kami, petugas kami yang sedang melakukan konflik pemilih. Ini tahap awal dulu untuk memastikan jangan sampai seluruh masyarakat kita yang sudah 17 tahun dan atau sudah menikah dan atau pernah menikah itu tidak terdaftar dalam pemilih. Dan itu mohon partisipasi seluruh masyarakat kita untuk mengkonfirmasi kepada seluruh teman-teman kerja kita di berbasis TPS dan kelurahan saat ini. Dan perlu diketahui saat ini kami sedang turunkan di Kota Mataram 1.247 orang pantarlih yang sedang mendatangi rumah penduduk masyarakat Kota Mataram. Mohon untuk dibantu dan diberikan informasi terkait dengan keberadaan keluarga terdekat masing-masing kakak ya, dan itu harus dipastikan untuk masuk atau tidak masuk dalam DPT. Itu yang mohon untuk masyarakat kita juga ikut membantu itu, dan terimalah petugas kami untuk mencoklit pada saat ini, dan kita harus mengupayakan informasi yang benar terkait dengan keberadaan keluarga kita masing-masing. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi Pak Ketua, kapan waktunya pantarlih itu ke masyarakat untuk sedang. Jadi kalau waktu pagi, siang, sore, malam itu disesuaikan dengan masyarakatnya. Pantarlih kita akan datang pagi jika masyarakatnya ngumpul pagi. Kalau di perumahan misalnya ngumpulnya sore atau malam, maka pantarlih kami akan turun sore atau malam. Tergantung kondisi masyarakat, dan pantarlih kita itu bukan mencari sekali jalan, tetapi dia mencari sampai dia ketemu. Sampai ketemu ya. Oke, terima kasih Pak Ketua, terima kasih banyak sudah hadir. Baik Tribuners, sekian dulu talk show kita hari ini. Tetap ikutin terus Mata Lokal Memilih, akan update terus dengan pemilihan umum 2024. Saya Laila Tuniam, pemandu acara hari ini, dan narasumber kita Ketua KPU Kota Mataram, pamit undur diri. Sampai jumpa.